Karena kalau bisa dibilang background aku tuh nggak ada Islamnya sama sekali. Dan waktu itu aku belajar untuk belajar Islam lebih dalam segala macamnya, sampai akhirnya aku menemukan satu titik di mana aku ngerasa oh ini ya ternyata tujuan hidup itu. Jadi kalau misalnya pernikahan itu adalah sebuah perhentian atau enggak kita pengen menuju ke suatu tempat, nah kita tuh nggak naik bisnya dulu nyaman apa enggak, tapi tanya tujuannya dulu. Dena Haura dan Hawariyun adalah pasangan muda yang dikenal melalui media sosial dengan pesan tentang keluarga, pernikahan, dan peran orang tua yang berlandaskan nilai-nilai agama. Ya pintar, Masya Allah. Mau ikut ayah nggak sholat subuh di masjid? Sebagai pasangan yang menikah di usia muda, Dena dan Hawa percaya bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan, belajar memahami peran, dan saling memperbaiki diri setiap hari. Dalam pernikahan, sebenarnya di Islam tuh diajarin gak sih gimana cara kita berkomunikasi sama pasangan kita? How to build that trust gitu. Hi, welcome to Mom's Corner. Assalamualaikum Dena dan Bang Hawa. Thank you so much for coming. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertama kali aku mau ajak kalian flashback dulu ke masa-masa kalian baru menikah. Di sini dituliskan Dena usia 21 tahun menikah dan Bang Hawa 23 tahun. Lalu kalian membangun keluarga lewat ta'aruf. Bisa ceritain nggak prosesnya gimana? Gimana caranya saling kenal sampai akhirnya bisa menjadi sebuah keluarga? Iya, ini sebenarnya seru banget sih Niki. Soalnya kita itu bener-bener beda banget backgroundnya. Dan kalau bisa dibilang prosesnya itu adalah eksplorasi aku dulu gitu, diri aku dulu. Jadi kan kita sebagai anak muda tuh banyak banget pertanyaan tentang kehidupan ya. Dan semua itu dimulai dari eksplorasi spiritual aku gitu. Sampai akhirnya aku ketemu dengan Islam, terus belajar lebih dalam lagi gitu. Karena kalau bisa dibilang background aku tuh gak ada Islamnya sama sekali gitu. Dan nikahnya sama seorang yang sering ngomong di podium, depan umum tentang Islam gitu. Jadi emang beda banget, jauh banget. Dan waktu itu aku hijrah ya lah, dalam tanda kutip ya, hijrah, belajar untuk belajar Islam lebih dalam segala macamnya. Sampai akhirnya aku menemukan satu titik di mana aku ngerasa oh ini ya ternyata tujuan hidup itu gitu. Dan dari tujuan hidup itu tuh benar-benar bisa nge-breakdown semua hal termasuk tentang pernikahan, tentang jodoh gitu. Dan itu aku rasain dan di umur 21 tahun itu karena background aku juga dipacu untuk dewasa lebih cepat mungkin ya. Besar gak bareng dua orang tua, membagi hidup ya sama orang lain untuk menikah gitu. Journey-nya kira-kira kalau dari aku kayak gitu sih, mulai dari diri sendiri dulu, terus juga merasa cukup gitu sama hidup, merasa udah menemukan tujuan. Dan salah satu cara aku untuk sampai ke tujuan itu tuh ternyata salah satunya tuh menikah gitu. Dan akhirnya sampailah ketemu sama Bang Hawa gitu. Di titik kapan atau umur berapa kamu merasa kamu harus belajar lebih dalam mengenai Islam? Oke. Sebenarnya kerasahan itu udah muncul di aku umur 16 tahun gitu. Aku kan cukup, karena kita main internet ya Kak, jadi kita cukup mengeksplorasi hal-hal yang di luar sana terjadi gitu. Misalnya pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C gitu. Dan di umur 16 tahun itu aku ada rasa penasaran, ada rasa keresahan, ada merasa kok aku belum content dengan semua yang aku rasakan, dengan semua pemikiran yang aku rasa aku terapkan dalam kehidupanku ini gitu. Sehingga di situ aku mencari-cari. Cuman titik apa ya, dewasanya mungkin ya. Kan masa eksplorasi kita tuh ada fase-fase yang ya namanya remaja 16 tahun ya. Jadi tidak dewasanya tuh ada banget gitu. Tapi titik aku mulai lebih dewasanya untuk mendalami spiritual journey itu di umur 19-20 tahun gitu. Lalu di usia 21 tahun kamu ketemu Bang Hawa? Ketemunya ya 21 tahun. Gimana ceritanya, proses ketemunya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk ta'aruf? Aku datang dari langit.
Wow. Gimana? Iya, kita tuh dikenalin sama temen Mhm. gitu. Jadi teman kita tuh sama-sama deket ya sama Iya. kita ya. Sama-sama deket terus mikir kayaknya lo cocok deh sama ini gitu. Tapi itu di pikirannya dia dulu. Sehingga ini menurut aku proses pengenalannya keren sih. Maksudnya cara dia mengenalkan kita ya. Jadi waktu itu dia tanya, lo siap nikah atau enggak gitu. Terus aku, I was like, okay let's try. Karena aku juga ngerasa nikah itu salah satu tujuan yang aku mau gapai juga saat itu, Yeah. gitu. Sehingga okay let's try. Dan aku juga udah mendapatkan aku udah menyelesaikan semua syarat-syarat dari orang tua aku untuk aku boleh nikah itu seperti apa. Jadi sebenarnya udah siap gitu. Akhirnya aku ketemu sama teman aku, terus teman aku tuh cerita tentang profilnya Bang Hawa. Oke. Profile aja, tanpa aku tahu orangnya siapa. Gitu. Fotonya pun juga nggak lihat. Enggak. Ah. Jadi sosoknya aja seperti apa. Baru dikenalin, baru opening lah, baru opening. Nah, aku dikasih tahu kayak backgroundnya orang yang gue mau kenalin ke lo tuh gini. Terus juga kegiatannya sekarang kayak gini, dia murid dari siapa. Terus juga tujuan pernikahannya dia kalau menikah tuh gimana gitu. Jadi benar-benar ngasih tahu tentang dianya, tentang beliaunya gitu. Akhirnya dari situ itu sih yang aku bawa untuk istikharah akhirnya. Oke. Is this fit gitu. Dan si Mak Comblang ini berarti kita sebutnya Mak Comblang dong. Comblang. Melakukan hal yang sama ke Bang Hawa gitu. Iya betul. Ngasih tahu backgroundnya dan lain-lain. Iya kan aku sama Mak Comblang ini gitu ya. Dia udah kenal aku, kita jalan bareng, jadi dia tahu sifat aku kayak gimana dan cocok sama cewek yang kayak gimana. Terus makanya tadi yang di state sama Mak Comblang kita, dia bilang ada cewek kayak gini, cocok gak sama kamu. Jadi bukan wajahnya dulu, bukan fisiknya dulu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat proses dalam ta'aruf itu tuh yang ditentuin tuh bukan siapanya, tapi tujuan nikahnya apa. Oke. Jadi kalau misalnya siapanya kan berarti kita fokus terhadap fisiknya ya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau dalam ta'aruf itu ngomongin tentang adab bagaimana kita berinteraksi untuk lebih kenal sama dia. Walaupun nanti pada akhirnya kita ketemu, kita lihat bio masing-masing, Instagram masing-masing. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita menentukan pilihan terhadap orang yang kita ta'arufi. Gitu. Jadi yang pertama ngomongin tentang tujuan bukan siapa. Yang kedua pada saat interaksi kita tuh udah ada batas-batas syariat, apa aja yang memang perlu dikomunikasikan, yang penting apa, yang gak penting apa. Terus yang ketiga setelah kita udah tahu oh ternyata orangnya seperti ini ya, oh kayaknya aku cocok deh sama fisiknya, aku cocok deh sama kriterianya, sama karakternya, sama backgroundnya gimana, sifat-sifatnya gimana. Baru di titik ketiga dalam pemilihan itu kita istikharah. Istikharah tuh ya minta sama Allah dia cocok apa enggak. Yang kedua istisyarah, bermusyawarah sama orang yang menjadi wali kita. Kita kasih tahu ke bapak kita, ini orang seperti ini yang pengen aku nikahin, menurut kamu gimana gitu. Terus ke guru kita istifta namanya, yaitu meminta fatwa, aku pengen nikah sama orang kayak gini gimana. Nah setelah kita dapat dari 3 keyakinan itu baru kita eksekusi buat menikah. Oh Gitu. oke. Menarik banget ya. Karena jujur aku bukan orang yang tumbuh dengan konsep ta'aruf kan. Jadi aku mau tahu banget prosesnya kan tadi sudah dijelasin. Tapi kalau kita lepasin dari konteks agama, sebenarnya ta'aruf itu tentang apa? Oke, ta'aruf itu dari kata arofa kan, artinya berkenalan. Cuman memang konsepnya di sini adalah berkenalan dengan tujuan. Tujuannya itu menikah. Menikah itu untuk apa? Dia adalah sarana untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita lepas dari konteks agama, sebenarnya keuntungan untuk kita dalam menjalani ta'aruf bagi aku sederhana sih. Kita nggak perlu buang-buang waktu, buang-buang perasaan, buang-buang finansial mungkin. Jadi kalau misalnya pernikahan itu adalah sebuah perhentian atau enggak kita pengen menuju ke suatu tempat, kita datang ke ini kan ya, ke halte misalnya. Kita ngelihat nih bis mana yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, kita tuh nggak naik bisnya dulu nyaman apa enggak, tapi tanya tujuannya dulu. Tujuannya apa nih? Oh, kalau tujuannya udah sefrekuensi, ya udah kita nikah gitu. Berarti maksudnya membangun hubungan bukan dengan perasaan dong? Iya, karena bagi aku karena yang diangkat dari ta'aruf itu adalah objektivitas. Objektivitas dia itu mampu buat membersamai aku menuju tujuan aku atau enggak. Kan kalau misalnya kita udah jatuh cinta duluan, kemudian kita udah saling suka duluan, itu kadang-kadang timbul bias banget kan ya. Iya. Dan untuk kalau misalnya patah di tengah jalan pasti kan move on-nya lama tuh.
ya kan? Ada galaunya juga. Iya, galaunya lama tuh. Nah, maka aku ngerasa kayak oh ini salah satu hal yang diajarin sama Nabi untuk kita tuh bisa menghemat waktu, tenaga, pikiran, uang gitu. Wow. Kayak gitu. Kayak shortcut Kayak jadinya. shortcut gitu. Oke, jadi tadi habis background check baru ketemu ya? Iya. Kalau di kita waktu itu background check, terus aku istikharah, terus aku juga pikirin dong, aku pikirin apakah ini fit dengan masa depan yang aku tuju gitu. Dan ternyata fit, istikharah juga hasilnya baik gitu. Akhirnya setelah itu aku baru dikasih tahu orangnya itu siapa. Gitu. Wow. Iya, Jadi kamu istiqorohin orang yang bahkan kamu nggak tahu. aku nggak tahu siapa orangnya, tapi aku tahu profilnya, aku tahu tujuan hidupnya, dan bagi aku itu sangat fair dan sangat shortcut dan sangat, ya I'm into that way sih. Kamu sebagai perempuan ngerasa gimana? Ngerasa digantung nggak? Kayaknya perempuan nggak suka digantung ya. Gak ada perempuan bisa digantung. Iya. Aku nggak merasa tergantung sama sekali karena waktu itu sebenarnya karena tidak melibatkan perasaan. Jadi kalau misalnya mau selesai di tengah jalan juga nggak masalah banget gitu. Dan itulah yang teman kita coba untuk jaga dignity kita masing-masing gitu, sehingga kayak nggak ada sakit hati atau apa gitu. Jadi yang kita tolak tuh bukan personalnya, tapi memang backgroundnya. Memang Jadi di tengah-tengah jalan itu kalau misalkan merasa nggak cocok ya udahan aja bisa juga kan? Iya, bisa juga. Makanya dan aku ngerasa ya, ta'aruf memang itu di setting itu lebih mudah untuk menolak dibandingkan menerima. Karena kita belum ada attachment apa-apa nih secara perasaan, secara apapun gitu kan. Kita ngelihat ini cocok gak sih, timbang-timbang, terus ngelihat backgroundnya, lihat rekomendasi orang itu seperti apa. Kalau memang nggak cocok ya udah, kenapa emang? Iya, iya. Tapi kayak WhatsAppan gitu-gitu boleh kan? Boleh. Nah itu Zaman now kan? oh iya benar. Nah pas kita udah jadi bridgingnya pertama kamu siap nikah atau enggak. Nah ketika kamu udah siap nikah, calonnya ini. Setelah udah ada calonnya kita lebih dekat kan untuk bisa kepo satu sama lain. Kita tuh buat grup. Kita buat satu grup. Grupnya di situ ada Ustadz Felix, ada istrinya Ustadz Felix, ada aku sama Dina. Dan di situ kita boleh nanya apapun tentang dia. Jadi bahkan harusnya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif juga harus ditanyain di situ. Karena ta'aruf ini kan kalau dalam kalau kata orang kayak beli kucing dalam karung, enggak. Justru ta'aruf itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat subjektif tadi. Justru pada saat kita udah satu grup itu, aku nanya banyak hal tuh, kamu punya penyakit gak? Gitu. Oh gitu. Kamu punya penyakit gak? Terus Tapi orang tua kamu chattingnya memang harus ada orang lain di dalamnya gitu. ada beberapa hal yang memang harus di situ, tapi ada beberapa hal yang memang boleh untuk ditanyakan secara pribadi. I see. Kayak misalnya siklus haid, masa iya, ngerti gak sih maksudnya? Terus pengen punya anak berapa? Terus ya gitulah. Jadi Sangat batas-batasnya detail, itu di situ. Jadi kita berinteraksi itu bukan berinteraksi cem-ceman, gimana sih? Kamu udah sholat tahajud belum? Kayak gitu. Jadi bener-bener to the point. Kalau aku pengen punya istriku speknya gini. Kamu punya nggak ya gitu? Kalau misalnya kamu pengen jadi istri aku punya kekurangan ini. Kamu mau nerima nggak? Misalnya kita nggak tahu kan, kita pakai baju nih, pakai celana kan ya. Siapa tahu ada bekas luka apa gitu. Nah itu ditanya sebebas-bebasnya di situ. Wow. Tanpa ada subjektivitas. Kan kalau misalnya kita udah jatuh cinta kan kayak ya semuanya baik gitu. Iya. Ya kayak gitu. Jadi memang kita dituntut buat logis banget sih Kak. Logis. Kritis. Dan mungkin kalau misalnya orang dengar kayak beli kucing dalam karung itu karena nggak mendalami kali ya, nggak mendalami harusnya tuh kayak gimana, apa yang harus diketahui gitu. Kalau kita benar-benar, aku background checking banget. Sangat detail. Iya, sangat detail. Aku tanya tentang Bang Hawa itu ke temanku yang dekat, terus ke gurunya juga aku tanyain, ke orang tuanya juga aku tanyain. Jadi benar-benar background checking, real checking gitu. Okay. Kita juga sempat untuk aku main ke rumahnya Dena, terus kemudian ngomong sama bapaknya. Dena juga main ke rumah aku, ngomong sama ayah ibuku. Bener-bener cek aja. Lalu kalian menikah kan umur 21 dan 23. Itu masih tergolong muda kan. Dan ketika banyak banget anak muda zaman sekarang tuh takut menikah muda karena alasan masing-masing lah. Tapi waktu kalian mau menikah gitu, ada ketakutan tersendiri gak sih? Kalau aku lebih ke insecurity karena kita knowledge gapnya jauh banget gitu. Karena aku istilahnya newbie ya, baru belajar agama, terus juga nggak tahu banyak hal, terus menikahi seseorang yang memang sudah ada dalam bidangnya gitu, yaitu bidang agama. Nah aku ada apa ya, bukan keraguan, insecurity-nya tuh, rasa nggak secure-nya tuh, gue diterima nggak ya
sisi itu sih, lebih dari sisi itu. Karena, yang namanya orang baru belajar, kita tuh ada perasaan takut, di-judge gitu ya, Kak. Aku ada waktu aku datang ke rumahnya Bang Hawa aja, aku tuh takut kayak tiba-tiba Uminya ngebukain Al-Quran, "Ayo baca ayo baca." Ada ketakutan kayak gitu. Tapi ternyata enggak sih, ternyata orang yang belajar agama itu justru enggak judgmental sih. Malah Mereka se-welcome itu ya? se-welcome itu, ngebimbing gitu. Itu aja sih sebenarnya ketakutan aku kalau misalnya dari segi pernikahannya sendiri, itu saat itu aku alhamdulillah sudah sangat content. Jadi apapun ke depannya, oke, let's go gitu. Let's try. Kalau Bang Hawa gimana sebagai laki-laki saat mendengar menikah muda gitu? Menikah muda. Aku justru pernah nanya nih, kita pernah diskusi soal ini. Kamu nggak takut apa nikah sama aku? Terus dia nanya balik, kamu emang nggak takut juga nikahin aku? Terus aku bilang, iya kayaknya kita nggak ada ketakutan apa-apa ya. Maksudnya gini, kalau dari segi apa ya, fasilitas, kemudian misalnya tempat tinggal dan lain sebagainya, itu aku alhamdulillah nggak ada ketakutan di sana. Tapi ketakutan aku tuh lebih kepada sanggup gak nih aku ngejalanin amanah ini. Jadi aku kebayang ya, sampai sekarang tuh aku masih inget kapan pertama kali kita ketemu didampingin sama Ustadz Felix. Oh ya? Iya, terus kapan pertama kali aku jabat tangan bapak kamu gitu, terus aku bilang saya terima nikahnya gitu. Itu bagi aku tuh bukan cuman sekedar momen ya, bukan cuman sekedar seremonial, itu adalah sesuatu yang sangat sakral gitu. Jadi kalau mungkin takutnya apa? Takutnya adalah ini nih aku lagi nggak berjanji sama papanya Dina. Aku lagi nggak berjanji sama penghulu. Aku lagi nggak berjanji sama saksi yang ada di sana. Aku lagi berjanji sama Tuhan yang nyiptain dia. Karena dalam Al-Quran kan pernikahan itu kan disebut sebagai mitsaqon golizo, artinya perjanjian yang berat ya. Dan itu cuma dipakai untuk perjanjian kepada Bani Israel dan perjanjian para nabi. Jadi perjanjian pernikahan itu perjanjiannya langsung kepada Tuhan. Wow. Jadi kalau misalnya kita nggak menjalani amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dengan baik, itu yang aku takutin. Ini gimana ya gitu. Jadi pas nikah seminggu pas kita udah ngerencanain pernikahan, itu aku ketakutannya banget, susah buat tidur, minta ampun sama Allah, terus belajar aku pantas gak ya jadi suami aku. Itu ketakutannya di situ. Ketakutannya dalam segi hubungan aku sama Allah sih. Jadi kamu ada persiapan-persiapan khusus gitu sebelum menikah? Betul. Yang kamu lakuin apa? Ada banyak sih. Kalau misalnya direntetkan ya, yang pertama persiapan fisik. Tentunya aku juga harus tahu bahwa aku ini adalah seorang laki-laki. Nah, laki-laki tuh menopang gitu ya. Kedua finansial itu harus. Dan aku waktu datang ke papanya Dina nanya, kamu udah punya apa gitu. Aku bilang mungkin aku belum punya banyak hal nih, tapi Pak aku punya rencana. Rencananya gini, dan ini yang bakal kita lakuin bersama gitu. Jadi buat kamu-kamu yang pengen nikah, kalau kamu belum punya apapun gitu ya, sesuatu yang mungkin bisa kamu banggain di depan mertua kamu, mungkin kamu bisa bilang kamu punya rencana dan ini udah aku patokin. Wow. Dan kalau papa percaya sama aku ya gitu ya, aku akan usaha sebaik mungkin. Dan ternyata papanya percaya, istriku juga percaya, dan kita ngejalanin itu bareng-bareng gitu. Wow. Ya kan ketakutan itu kan muncul karena satu nggak ada persiapan, dua karena ketidaktahuan kan. Iya. Jadi kalau kita jalan ke tempat gelap terus kemudian kita nggak bawa senter ya takut. Tapi kalau kita bawa senter, bawa persiapan bekal segala macam, itu ada persiapan. Ya ketakutan sih pasti ada ya. Cuman karena kita punya persiapan itu jadi berkurang gitu ketakutannya. Dan apalagi sekarang mau jalaninya berdua ya. Iya. Wow. Aku cukup amazed sih sama cara Bang Hawa mempersiapkan ya. Karena Bang Hawa itu ternyata belajar parenting dari kapan coba Kak? SMP. Hah? Itu aneh Emang banget. kamu udah mau nikah muda? Aku belajar pernikahan sama belajar tentang parenting itu memang dari SMP karena di encourage langsung sama orang tua ya. Jadi sebenarnya pelajaran pernikahan itu tidak dimulai pada saat kita ketemu sama jodoh kita, tapi dimulai pada saat kita balik. Wow. Jadi kalau kita udah balik itu sebenarnya kita udah wajib untuk belajar hal-hal yang memang akan kita butuhkan di masa depan. Salah satunya adalah pernikahan. Jadi aku sedih aja sih kalau misalnya ada orang yang udah balik tapi dia nggak ngerti tentang hak dan kewajiban seorang suami itu kayak gimana. Itu tanya kan dia persiapannya telat banget kan ya. Karena persiapan pernikahan kan bukan sehari 2 hari pas akad ya. Iya. Ya dari situ aku udah mulai, dari SMP tuh aku udah mulai baca-baca buku tentang pernikahan, pendidikan tuh seperti apa, psikologi anak tuh kayak gimana gitu.
gitu sih. Dari semuanya yang kamu pelajari dari SMP itu, Mhm. boleh nggak kasih one or two things yang bener-bener kamu nempel banget dan ini menjadi pedoman kamu sebagai seorang suami, sebagai Mhm. seorang ayah yang kamu bisa bagikan di sini? Aku ngerasa kita tuh nggak bakal kuat dan kita nggak akan pernah kuat tanpa ada pertolongan Allah. Mhm. Aku rasa gitu ya, maksudnya istriku adalah seorang manusia gitu, aku juga seorang manusia yang kalau misalnya kita nggak ada koneksi sama Tuhan, aku rasa kita bisa aja saling mengkhianati. Terus sama anak kita juga dalam parenting gitu kan ya, kita nggak bisa ngawasin anak kita tuh 24 jam. Tapi yang terbaik yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, tapi Mhm. sisanya ya udah kita serahin sama Allah. Jadi tanpa ada koneksi sama Allah, aku ngerasa aku nggak akan kuat. Aku Mhm. nggak akan kuat, gitu. Oke. Aku pernah lihat postingannya Bang Hawa Mhm. mengenai tujuan menikah Mhm. dan sekarang sudah menikah sama Dena. Apa tujuannya itu masih sama? Oh, iya tujuan pernikahan tentunya sama. Mhm. Sampai sekarang sama. Bahkan di awal-awal pernikahan kita aku udah kasih tahu, udah ngobrol sama Dina tentang tujuan aku tuh begini. Kalau tujuan aku begini, maka nanti kehidupan kita bakal begini, 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 gitu kan. Nah, Mhm. aku bilang juga bahwa eee, tujuan dari pernikahan itu kan menjadi hambanya Allah untuk beribadah. Gimana caranya kita bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya. Nah, segala sesuatu yang menghantarkan kita pada tujuan itu disebut traksi. Mhm. Dan segala sesuatu yang membuat kita melenceng dari tujuan namanya distraksi. Mhm. Jadi pernikahan kita jelas, tujuan aku sama Dina kan untuk ibadah. Maka kalau misalnya dalam pernikahan ada hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita udah nggak satu tujuan. Berarti itu distraksinya gitu maksudnya? Iya. Nah, bukti kita masih bertahan sampai sekarang, berarti kita masih satu tujuan. Dan di awal-awal nikah aku udah tahu nih, perceraian itu adalah sebuah kemungkinan, ya kan? Dan aku udah bilang, "Aku akan bertahan sama kamu, apapun yang terjadi. Kecuali, nauzubillah kalau kamu ngelakuin 2 hal ini," gitu. Mhm. Yaitu satu selingkuh sama Allah, Mhm. 2 selingkuh sama aku. Jadi selain daripada itu, insya Allah kita bisa hadapin bareng-bareng gitu. Karena Mhm. bagi aku itu udah distraksi banget, Mhm. distraksi banget. Allah kan nggak suka sama, yang menduakan Allah gitu. Mhm. Ya, jadi kita sudah ngomongin perceraian Perceraian, kita waktu udah ta'aruf. bener. Wow. Heeh Iya, heeh. Karena kalau kita ngelihat dari Al-Quran aja nih, nggak ada surat nikah, adanya surat talak, surat cerai itu ada. Jadi sebenarnya omongan tentang perceraian itu sebenarnya harusnya nggak tabu. Oh gitu. Heeh. Apa aja kemungkinan kalau kita cerai itu gimana, terus, hal-hal apa aja yang berkemungkinan kalau kamu lakuin aku tuh nggak suka dan kita bakal cerai, itu harusnya diomongin sih Itu udah diomongin sebelum kalian menikah ya? sebelum nikah. iya. I see. Tapi itu Mhm. tentunya bukan untuk intensi kita mau ke Mau ke sana sana, sih, heeh. heeh. Lebih ke guide-nya aja, Mhm. pagar-pagar kita tuh apa Pagar-pagarnya. aja, Mhm. Mhm. gitu. Lalu kalau misalnya dalam hubungan kalian kan setiap hubungan pasti ada masalah pasti kan. Ya. Mhm. Nah, gimana cara kalian menurunkan ego masing-masing supaya komunikasinya tetap terawat? Ya, ini Gimana tuh? seru banget karena komunikasi kita beda banget kan. Mhm. Nah, kebetulan aku pribadi juga, Mhm. jalan hidupnya sebelum menikah itu aku banyak banget dihadapkan dengan l leading, Kak. Aku tuh mulai dari Alpha woman ya? rumah, aku Oh nggak mau enggak? klaim itu. Tapi maksudnya Allah tuh kasih banyak aku kesempatan Mhm. untuk nge-lead gitu. Jadi Mhm. misalnya keputusan terkait keluargaku itu aku juga menentukan, terkait Mhm. adik, terus juga di kampus, di organisasi, komunitas luar kampus gitu. Jadi memang positioning-nya seperti itu dan ketika menikah, Ngerti. paham Kak? Ketika menikah, oh ini ada positioning yang, oh aku nggak bisa leading lagi gitu. Ya. Dan itu Mhm. tantangan banget buat aku pribadi sih, buat Mhm. kita bersama itu tantangan banget. Mhm. Tapi kalau dari aku, akhirnya penyelesaiannya ada di waktu sih, Mhm. itu pertama. Mungkin di awal kita banyak sekali, benturannya ya, karena Mhm. perbedaan itu tadi, ya wajarlah 20-an tahun hidup dengan cara yang berbeda, Mhm. tiba-tiba harus, satu teamwork dan selamanya gitu. Jadi, di saat bentrok itu mungkin awalnya yang menggebu-gebu sekali gitu. Sekarang apakah bentrok itu nggak ada? Tentu saja masih ada gitu. Mhm. Mhm. Tapi mungkin sudah terdewasakan oleh waktu kali Ya. ya, gitu. Oke. Dan, selain waktu juga aku mencoba untuk reflect ke diriku sendiri sih Kak, sebagai seorang hamba. Mhm. Mhm. Jadi, aku suka nanya gitu, oke kalau misalnya aku lagi emosi nih ceritanya, aku lagi marah nih, aku suka nanya, "Is this what your God wants from you?" Cara meresponnya itu gitu. Mhm. Apakah ini mengantarkan ke tujuan pernikahan kalian yang beribadah itu? Gitu. Ya.
Jadi itu yang aku suka tanyain ke aku sendiri. Walaupun sometimes it works, sometimes it's not ya. Kan kita manusia kadang emosi aja gitu. Tapi kalau dari aku sih pertama waktu, yang kedua adalah nampar diri sendiri sih gitu. Janganlah sakiti dirimu. Jadi belajar dengan waktu ya. Iya. Oke, speaking of communication dalam pernikahan, sebenarnya di Islam tuh diajarin gak sih gimana cara kita berkomunikasi sama pasangan kita? Karena kalau aku pikirin kayaknya kita nggak mungkin kan bisa memantau pasangan kita 24 jam gitu. How to build that trust gitu, apalagi kalian membangun keluarga dengan ta'aruf gitu. Gimana caranya untuk membangun trust dan gimana caranya kalian berkomunikasi satu sama lain? Kalau aku merasa sebelum aku menikahi seseorang berarti aku sudah memilih pemimpin yang akan aku trust seumur hidup gitu. Jadi memang bisa dibilang ancang-ancangnya itu memang sebelum nikah. Oke. Is this gonna be the person yang bisa kita percaya seumur hidup gitu. Makanya kan ta'aruf tadi background checkingnya harus dalam banget gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih, walaupun dari perbedaan-perbedaan itu pasti muncullah ketidakpercayaan karena kok gini sih kan itu wajar banget ya karena adanya gap antara realitas dan juga Ekspektasi. ekspektasinya kita gitu. Jadi kalau misalnya soal percaya, aku balik lagi ke poin kedua yang tadi aku udah jelasin. Pemilik kita maunya kita percaya satu sama lain karena kita sudah memilih satu sama lain. Udah deadlock gitu. Walaupun itu prosesnya panjang ya. Dan aku yakin ini adalah pembelajaran seumur hidup sih. Kalau dari sisi aku, kepercayaan itu bukan diklaim ya, tapi dikasih. Jadi jangan sampai itu muncul dari mulut seorang suami kepada istri. Kamu percaya dong sama aku kan suami kamu, aku pasti akan ngayomin kamu, aku nggak akan nyayatin kamu. Itu salah ya sih. Jadi harusnya kepercayaan itu dikasih, harusnya istri kita yang ngomong, aku percaya sama kamu gitu. Oke. Jadi dan kepercayaan, ketika kepercayaan itu dikasih, maka itu harus ada proses apa ya, prediksi yang bisa diprediksi. Jadi kita itu kan bisa dipercaya itu karena pola ya. Jadi kalau memang pola kita itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur, ya istri kita bakal percaya sama kita. Tapi kalau suatu waktu kita pernah berkhianat, nilep uang orang kah atau apa kah, menyakiti orang kah gitu, itu ada potensi untuk istri kita nggak percaya sama kita. Jadi aku ngerasa kayak sampai sekarang tuh istriku nggak pernah kepo sama aku nggak pernah ngerasa bahwa ketika istriku megang HP-ku terus kepoin Instagramku, WA aku tuh nggak merasa takut apa-apa. Ya, silakan aja. Dan hal-hal seperti itu yang membuat Dena tuh percaya sama aku. Oke. Yang kalau misalnya ada satu hal aja nih, hal yang bersifat hianat sedikit aja, itu aku ngerasa bahwa ini akan berpotensi Dena kehilangan trust-nya. Jadi trust tuh bukan diklaim tapi dikasih. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan kita selalu nanyain pasangan kita kayak kamu di mana, kamu lagi ngapain, kamu sama siapa gitu. Ya, Dena selalu nanya begitu. Iya, nggak apa-apa. tapi dorongannya itu bukan dorongan curiga. Dorongannya adalah dorongan kasih sayang. Kamu udah makan belum? Tapi ada orang yang nanyain, kamu di mana? Ini di mana? Itu kan adalah apa ya? Kayak kecurigaan. Jadi beda tuh antara dorongan kecurigaan dengan dorongan Peduli gitu peduli, ya? bener. Nah, Dena tuh nggak pernah nanya aku tuh ada di mana, sama siapa, lagi ngapain dengan tendensi yang buruk. Karena apa? Karena Dena itu tahu aku tuh siapa, kerjaanku kayak gimana, teman-temanku kayak apa, komunitasku kayak apa. Aku pulang jam 1 malam juga dia bakal percaya. Jadi dia nggak pernah ada tendensi buruk gitu. Ya karena aku nggak pernah nampilin itu keburukan di hadapannya dia gitu. Aku ingat banget sih Kak waktu awal nikah. Ini kan frekuensi kita masih lumayan beda banget ya. Jadi waktu aku awal nikah itu aku bercanda lah. Aku bercanda, "Bang kalau keluar nanti jangan ngelirik-ngelirik ya," gitu. It's something normal for me ya kan, bercandain kayak gitu. Tapi kayak Bang Hawa tuh langsung kayak tegang gitu. Mungkin kaget kali ya dengan pertanyaan itu, karena aku adalah perempuan pertama yang Bang Hawa pernah berhubungan gitu. Jadi kayak the first relationship terus ditanyain kayak gitu. Dan Bang Hawa waktu itu bilang, "Emang abang itu serendah itu ya Dek ya?"
nikah kayak gitu. Abang juga takut loh dilihat sama Allah kayak gitu. Dan itu kayak oh I got one point. Ternyata kalau misalnya kita merasa pencipta kita itu melihat kita mengawasi setiap saat, pasti kita nggak mau mengecewakan dengan hal-hal yang kita lakukan itu. Even ada orang, even enggak gitu. Jadi kayak aku menarik satu kesimpulan juga sih tentang kepercayaan. Kalau misalnya kita merasa connected dan dilihat oleh pencipta kita, tentu saja kita takut untuk melakukan sesuatu yang dia nggak suka dari kita gitu. Wow. Jadi itu sih yang aku ambil waktu itu. Wow. Ya. Semoga semua orang bisa memiliki pola pikir seperti itu ya. Tapi itu nggak mudah sih Kak. Nggak mudah Untuk proses, aku juga, menurut aku itu bakal seumur hidup proses belajar seperti itu. Iya. Ya. Oke, lalu nih lanjut ke tahun 2021. Anak kalian lahir bernama Fathahillah Sezade. Panggilannya Zade ya? Iya. Nah waktu itu kalau misalkan aku pribadi ya, pada saat anak aku lahir rasanya hidup aku tuh jadi berubah gitu. Standar happiness aku berubah, purpose in life juga berubah. Kalau kamu gimana? What about you? Berubah banget juga. Mhm, Hidup aku 180 derajat berubah gitu. mhm, Mulai dari mungkin pola hidup, terus juga bener kata Niki tadi, purpose-nya jadi benar-benar lebih deep, benar-benar lebih nyata sih lebih tepatnya, karena kita melihat harapan di depan kita gitu ya. Yang aku paling kerasa berubahnya itu adalah hari-hari aku yang mungkin tadinya oke it's only about me, sekarang itu enggak. Ada harapan yang mungkin bisa memperpanjang hidupku walaupun aku nggak ada di situ gitu. Jadi itu yang membuat aku ngerasa kayak wow, mhm, nggak ada kata yang bisa mendeskripsikan aku sih mhm, sebagai seorang ibu. mhm. Bahagianya, mungkin kalau misalnya ditarik flashback dulu ya, melahirkan itu bahagianya, indahnya itu kayak tidak bisa dideskripsikan. Dan that was the moment I felt like I was also born, Mhm, lahir lagi gitu. mhm. Kalau Bang Hawa gimana? Gimana Bang Hawa membersamai Dena dan Zade? Kalau Katanya waktu lahiran Bang Hawa nggak mau masuk ke kamar persalinan itu bener gitu? Iya gimana Gimana, Bang gimana? Hawa membersamai kamu? Menurut aku ngerasa safe banget sih saat itu. Mhm, Sampai-sampai ini alhamdulillah aku bersyukur atas ini ya Kak ya. Sampai-sampai beberapa menit setelah aku lahiran tuh rasanya aku pengen lahiran lagi. Saking indahnya gitu dan saking mungkin aku ngerasa nyaman dan amannya sama suami aku yang mendampingi saat itu gitu. Karena dari sebelum-sebelumnya justru yang lebih ambis itu suami aku untuk mempersiapkan Ah, dari segi keilmuan ya. mhm, Jadi mungkin kalau malam ya udah kita tidur aja gitu. Ini nggak dengan Bang Hawa karena Bang Hawa waktu itu waktu tahu aku hamil tuh stres nggak ya itu dibilangnya? Enggak sih, takut aja mungkin. Takut ya, takutnya luar Takut dan biasa. harapnya. Takutnya luar biasa, takutnya itu in terms of oke gue akan menjadi seorang bapak gitu. Nah itu akhirnya keluar banget saat itu gitu. Aku ngeliat Bang Hawa tuh tengah malam udah bangun, jadi tidurnya cepet banget terus tengah malam udah bangun terus berkutat dengan kitab-kitabnya itu. Iya jadi mencoba untuk memperbaiki diri karena akan dilihat sebagai seorang bapak gitu. wow. Iya terus juga ikut kelas-kelas parenting ya. Aku santai aja waktu itu. Kayak belum kali ya, belum kepantik saat itu. Ya aku baca buku aja gitu. Tapi ini yang terlihat lebih ambisius itu justru di awal Bang Hawa. Wow. Gitu. Ya. Sehingga dalam proses sebelum melahirkan sampai lahir anaknya itu aku sangat-sangat merasa aman dan nyaman gitu. Dan aku merasa berprivilege sekali atas ini gitu. Itu sih yang aku rasain, tanggung jawabnya benar-benar keluar banget. Sudah dipersiapkan dari saat kehamilan ya. Bahkan Iya. dari SMP udah belajar parenting itu luar Iya. biasa banget loh. Banyak orang tuh zaman sekarang berlomba-lomba cari sekolah bagus buat anaknya. Tapi kadang kita lupa bahwa sekolah yang pertama bagi anak kita itu adalah di rumah. Kalau kalian setuju dengan kalimat ini, rumah adalah madrasah pertama bagi anak. Mata pelajaran apa yang menurut kalian penting banget untuk kalian ajarkan ke anak kalian? Eh, aku sebagai kepala sekolah ya. Iya, sebagai kepala Kepala sekolah. sekolah berarti ini gurunya berarti kan. Kurikulumnya udah jelas ya sebenarnya. Kalau untuk anak, pertama materi tentang tauhid sebenarnya ada 3 sih goals aku ya. Yang pertama buat anak itu cinta sama Allah. Yang kedua buat anak itu cinta sama Rasulullah. Yang ketiga buat anak itu cinta sama Al-Quran.
Jadi bagaimana caranya agar kita tuh menghadirkan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran di setiap lini kehidupan kita. Jadi pada saat makan, ini dari siapa nak? Ini dari Allah. Allah maha pengasih nak, Allah maha penyayang. Rasulullah kalau makan begini nak caranya. Rasulullah begini, Rasulullah sayang banget sama hamba yang kayak gini. Rasulullah nggak suka kalau begini gitu. Jadi kita harus udah mention Rasulullah dan Allah tuh di hari-harinya dia. Nanti mungkin setelah kita udah menanamkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah, baru nanti kita ajarin dia apa makna dari Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk gitu. Jadi itu garis besarnya, implementasinya bundanya nih. Gimana Iya. bunda? Itu kepala sekolahnya sudah Kepala sekolahnya sudah menjelaskan memberikan, itu ya. Kepala sekolahnya konsepnya aja, teknisnya di kita. Nah, kalau aku bikin checklist sih Kak, Iya. checklist harian. Misalnya dari adab tuh apa aja, akhlak apa aja. Terus pelajaran raja-raja kalau kata Bang Hawa, apa tuh ya pelajaran Iya, raja-raja? sejarah, bahasa, geografi, sama bela diri. Iya, kita mengambil kesimpulan bahwasanya anak kita tuh harus tahu banyak dunia yang luas ini gitu. Dan kalau kita lihat dari raja-raja, sultan-sultan itu pasti belajar hal itu. Bela diri, terus juga sejarah, geografi ya. Ya jadi aku juga pelajarin itu di rumah gitu. Adab-adab maksudnya jadi apa aja yang kamu kasih cek di rumah? Adab makan, Oke. masuk kamar mandi, Oke. terus doa-doanya kayak gitu. Itu kamu ajarinya gimana? Sebenarnya kalau aku ngelihat anak itu akan nyontoh kita sih. Gitu. Iya, Jadi benar. sebenarnya dari kitanya dulu gitu. Kalau aku ngajarinnya ya sebelum masuk, misal masuk kamar mandi nih, aku ajarin masuknya kaki kiri dulu ya nak gitu. Jadi technical, very technical gitu. Dan itu karena setiap hari dia melakukan itu ya udah harapan kita itu menjadi karakternya dia gitu. Jadi kamu contohkan dulu lalu dia ikutin. Iya. Oke. Atau bareng. Gitu. Nah, aku juga lihat di konten kalian, anak kalian sudah terbiasa sholat subuh di masjid ikut ayahnya. Itu dari usia berapa? 1 ya. Hah? 1 tahunan ya. 1 tahunan ya? Iya 1 tahunan. 1 tahunan udah digendong ke masjid aja. Wow. Bayi itu kan mereka fitrahnya masih on banget ya Kak. Iya benar. Jadi kita bersyukur sih Zade itu fitrah tidurnya, jam tidurnya itu masih oke banget waktu itu gitu. Dan kita tetap maintain itu sih, berusaha untuk tetap maintain itu gitu. Jadi dulu dia waktu masih bayi jam 4 itu udah bangun tanpa kita harus bangunin, dan jam 6 udah tidur gitu, 6 malam maghrib gitu. Jadi kita lumayan effortless soal bangunin itu. Kalau sekarang dia udah lebih siang ya bangunnya ya, jadi kita udah mulai harus bangunin gitu. Tapi kita bawa dari umur 1 tahun sebagai pembiasaan aja sih. Berarti pas 1 tahun dia bawa ke masjid, dia lanjut tidur lagi kan berarti di masjid? Enggak masalah 1 tahun. Emang tidur ya? Tidur. Oh iya ya, kan aku masih kan bayi gak ikut. kan Iya sih bayi bener, tapi dia merasakan vibes-nya bahwa oh aku digendong. Kan aku percaya bahwa bayi itu sebenarnya dia menyadari apa yang ada di sekelilingnya ya. Jadi kalau kita bawa dia ke tempat yang horor, ya dia pasti akan ngerasain itu. Kalau dia dibawa ke masjid juga pasti akan ngerasain vibes itu. Kita kayaknya masih ada foto-foto atau video-video dia masih Di masjid Iya ya? bener, itu lucu banget sih. Nah, aku berharap bahwa goals dari orang tua tuh bukan sholatnya sih, tapi dia menjadikan sholat itu sebagai bagian dari hidupnya. Kan ada orang yang pengen anaknya itu yang penting kamu sholat. Jadi pada saat dia masih tidur dipaksa buat bangun di kondisi yang dingin, di kondisi dia masih ngantuk, terus orang tuanya maksa, itu kan gak baik ya. Jadi sebelum kita tuh minta dia untuk sholat, kita tuh harus ngasih tahu bahwa sholat tuh nyaman. Ayah bunda tuh nggak maksa kamu, tapi ini adalah bagian dari kehidupan kita. Nah jadi ketika tumbuh kesadaran bahwa sholat subuh adalah bagian dari kehidupanku, bukan cuman kewajibanku dan keharusanku. Aku ngerasa dia akan ngelakuin itu dengan lebih mindful sih. Itu. Banyak anak yang tumbuh dengan luka karena agamanya. Karena mungkin pas kecil diajarinnya salah ya, karena lewat rasa takut, bukan lewat rasa aman. Nah, gimana caranya kita bisa ajarin anak kita mengenai agama, tapi tanpa merasa anak kita tuh dipaksa gitu. Aku takut kalau misalkan nih aku tiba-tiba aku suruh Indra gotong Isa jam 4 pagi subuh gitu. Dia malah ngamuk-ngamuk dan malah sebel gitu. Iya. Gimana ya caranya? Gimana Bun?
Tapi ini perspektifnya anak kita masih 5 tahun ya Kak, Yes. karena kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Mm-mm. Kalau aku sih mencoba untuk tadi, poin pertama membuat ini bagian dari aktivitas hidup kita aja. It's a normal thing of our life gitu. Iya. Terus yang kedua, kita nggak memaksa. Karena sering banget Zadi itu memang nggak mau ke masjid. Mm-mm. Dan bagi kita itu normal, anak Benar. 5 tahun ya. Mhm. Itu normal, dia masih pengen main, masih pengen mandi misalnya, dan berkegiatan lainnya itu normal banget. Jadi untuk usia ini kita nggak memaksa. Sampai batas mana sih nanti akhirnya kita harus membuat ini tuh jadi kayak keharusan gitu. Itu kalau kita ngobrolinnya kita sampai umur-umur mau 10 tahun lah. Mm-mm. Itu baru yang bener-bener harus ikut. Nah, penanamannya dari kapan? Dari kecil Ya. gitu. Jadi sekarang itu kita lagi memupuk dia untuk nantinya ke depannya ini jadi sesuatu yang ya udah memang dia harus lakukan aja. Dan dia biasa, dan dia tidak keharusan itu tidak menjadi momok buat dia karena it's a part of his life gitu dari kecil. Jadi emang ada stage-stage-nya ya. Betul, Ya. ada Yang stage. pertama kita nyontohin, Oke. yang kedua kita melibatkan Mm-mm. dan mengajak gitu ya. Yang selanjutnya adalah ya udah dia jalan sendiri, itu harus buat dia gitu. Jadi kita berusaha untuk pupuk dari kecil karena kita tahu ke depannya ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan nak sebagai seorang hamba gitu. Nabi pun juga ngajarin kita kan gimana cara kita untuk mengajarkan Iya. agama ke anak-anak kita. Iya, ada banyak banget hadis yang ceritain bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anak kan ya. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar kalau nggak salah. Jadi Nabi tuh ngajak si Abdullah ini buat jalan-jalan dulu. Habis jalan baru dikasih penanaman. Jadi nggak langsung Islam tuh ini nggak boleh, ini boleh nggak gitu. Tapi dikasih penanaman, kamu tahu nggak kalau misalnya seluruh dunia berkonspirasi untuk mencelakakan kamu, kalau Allah berkehendak untuk enggak, itu nggak akan terjadi sama kamu gitu. Kalau misalnya seluruh dunia berkonspirasi untuk memberikan kebaikan sama kamu, tapi kalau Allah bilang enggak, itu juga nggak akan terjadi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu gitu. Nah, hal-hal seperti itu, momen-momen kecil kayak gitu, itu yang akan jadi sesuatu yang membekas gitu di hati anak. Jadi kalau misalnya kita langsung memulai dengan ini boleh, ini nggak boleh, itu emang sangat nggak banget sih gitu ya. Karena memang juga ada tahapannya Mbak. Kalau misalnya kita ngelihat untuk anak-anak, karena anak kita masih 5 tahun ya, itu kalau fokus kita itu dikasih sayang sama adab. Di usia dia dari 0 sampai ke 10-an lah ya. Nah di usia dia pada saat balik itu baru ajak dia untuk berpikir. Kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban pertama bagi seorang anak yang mukallaf, yaitu orang yang udah balik, orang yang udah menstruasi atau enggak mimpi basah, itu adalah diajak dia berpikir. Jadi untuk fase-fase sekarang itu jangan bebanin dia sama hal apapun. Kasih tahu dia bahwa ayah bunda kamu tuh nyayangin kamu dan Allah juga sayang kamu. Ayo kita lakuin ini bareng-bareng. Dan kalau misalnya kita ngeliat Mbak, misalnya untuk masalah sholat ya, masalah sholat, Allah mungkin memerintahkan kita untuk sholat, zakat, puasa. Tapi kalau misalnya kita ngelihat azan aja, azan itu kan sebenarnya kalimatnya hayya ala sholah. Hayya ala sholah itu adalah kalimat undangan, ayo sholat. Jadi bukan perintah, sholat gak lu gitu. Tapi hayya ala sholah, ayo sholat gitu. Jadi undangan. Nah kalau gimana cara kita nanamin ke anak, sama harusnya gitu juga. Gimana caranya sholat itu jadi undangan buat dia. Kalau undangan gimana sih? Masa undangan ditakut-takutin? Undangan kan harusnya didukung gitu kan. Dan sebenarnya itu juga yang Dena lakuin. Dena tuh nggak pernah namanya bangunin Zade langsung. Dia dibangunin dulu. Nah, mau ikut ayah sholat gak? Gitu. Terus pas udah azan nih, bunda sini ayo kita duduk bareng sambil tidur bareng ya. Ayo sekarang jurus 10.000 ciuman. Jadi Zade dicium sebelah kiri kanan sampai terus dia ketawa-tawa. Itu jadi momen hangat banget buat dia. Jadi subuh itu dia bangun dengan keadaan aku bahagia banget nih bangun dengan kasih sayang kedua orang tua. Nah, mungkin masih agak sedikit ngantuk-ngantuk tapi mau ikut gak? Mau, baru digendong. Iya, Gitu. jadi tugas aku adalah make sure dia mindful sih. Mindful, Keluar dari mulut dia tuh mau. Kalau nggak mau ya Ya udah, udah, no problem. Kalau aku mau ajak kalian ke suatu situasi, misalnya Zadi udah usia 7 tahun, dia lagi asik main, azan maghrib, waktunya sholat, kamu suruh Zadi sholat tapi nggak mau. What would you say? Masih mau main nih, bunda? Kalau ini adalah sebenarnya masih ada toleran di situ. Oke. Tapi aku berharap bahwa anak ini kan ujian ya, anak ini ujian gitu.
eh, dia tuh jadi pelajaran juga buat kita, dia juga guru buat kita gitu. Nah di usia 7 tahun kalau memang dia tidak mau untuk sholat, itu harusnya ada terjadi diskusi di sana, karena di sinur rushd namanya adalah kemampuan anak tuh udah bisa membedakan mana yang baik sama yang buruk. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh udah bisa diajak diskusi. Kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu malas? Itu udah bisa ditanya. Tanya dulu nih akar masalahnya apa. Jadi bukan langsung untuk ditarik kamu sholat, tapi tanya alasannya dulu apa. Karena kan tindakan sholat itu kan sebenarnya ada di fase ketiga ya. Jadi dari pikiran, perasaan, habis itu baru tindakan kan ya. Nah kalau misalnya ternyata cara ngajar kita itu langsung lompat ke tindakan, kamu harus bertindak gitu ya. Itu tuh dia mungkin akan sholat pas ada kita. Pas nggak ada kita, bisa jadi dia nggak mau sholat, ya kan? Nah maka aku ngerasa ngajarin anak kita terhadap agama itu tuh tidak dimulai dari tindakan, tapi dimulai dari pikirannya dulu, terus perasaannya dulu. Islam itu memvalidasi pikirannya enggak, Islam itu membuat nyaman perasaannya enggak. Kalau misalnya pikiran dan perasaannya itu udah buat dia nyaman, dia akan dengan otomatis itu mau buat ngelakuin ketaatan. Tapi kalau misalnya lompat nih gitu kan, bapak emaknya bawa apa kayu, sholat gak kamu? Itu enggak banget sih, jangan nanti trauma anaknya gitu. Iya, kita setuju, memang anak tuh harus mindful dan harus tahu why-nya. Why-nya bener. Sekarang kita lagi tanemin nih, kenapa sih harus sholat, kenapa masuk kamar mandi tuh kaki kiri gitu. Jadi semua kita jelasin why-nya supaya nanti kalaupun dia dewasa dan dia beribadah itu punya landasan Betul. berdasar gitu. Bukan cuman karena ini biasa, karena ini normalnya di keluargaku. Bukan karena aku Islam karena orang tuaku Islam gitu. Enggak kayak gitu. Tapi he knows the why. Kalau aku boleh tambahin, memang kebanyakan dari kita itu belajar Islam itu memang dari what and how-nya aja sih. Apa itu puasa, apa itu sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara sholat gitu kan ya. Tapi jarang di antara kita yang belajar Islam tuh kenapanya. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan orang-orang yang tahu caranya sholat, caranya puasa, tapi nggak mau puasa. Iya. Iya gak sih? Banyak di antara kita tahu ya sholat itu kapan waktunya, terus wudhu itu gimana caranya, tapi nggak mau sholat. Itu kan berarti ada yang salah, bukan? Yang salah tuh bukan what and how-nya kan, tapi why-nya. Nah why-nya itu emang harus ditanamin dari kecil. Oke. Enaknya sih kalau kita bisa menanamkan itu terus membuat kitanya juga ya dan anak-anak kita tuh malah bukan menjadikan sholat itu keharusan tapi malah kita butuh Betul. untuk sholat gitu. Gimana cara menanamkan itu yang tadi kalian sudah bilang menanamkan what, why di usia anak-anak kalian sekarang? Tadi kan tauhid ya. Setelah itu apa lagi? Ayo dulu. Ya. Apa istriku tuh baca satu buku dan aku juga baca. Namanya Atomic Habits ya. Di Atomic Habits tuh ada yang namanya apa? Invisible hand. Jadi tangan-tangan yang tidak terlihat. Jadi ternyata manusia itu melakukan sesuatu itu bukan karena ujuk-ujuk dia mau atau enggak dia berpikir untuk ngelakuin itu. Tapi ada banyak faktor dia ngelakuin itu. Jadi apa aja yang membuat dia mau ngelakuin itu, yaitu lingkungan. Jadi kalau misalnya manusia itu ada di satu kondisi di mana semua orang itu bermaksiat, dia pasti akan kedorong untuk bermaksiat. Tapi kalau misalnya ada di kondisi di mana orang-orang itu taat, dia pasti akan ada rasa bersalah nih kalau nggak taat. Nah untuk anak-anak, anak kan kalau kata orang tua dulu tuh, kita untuk membesarkan seorang anak itu bukan butuh rumah tangga doang, tapi butuh satu kampung gitu. Jadi makanya aku sangat memperhatikan lingkungan. Makanya sekarang kita tuh tinggal di komunitas yang memang menjadikan Islam sebagai gaya hidup, di komplek perumahan yang memang dekat sama masjid. Jadi secara langsung atau nggak langsung itu akan membuat dia secara otomatis aku pengen sholat. Jadi gitu. Dan kalau misalnya itu dibiasakan, itu aku rasa akan jadi prinsip hidup sih. Gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Tapi kalau soal parenting sendiri kalian pernah kayak berbeda pendapat gitu nggak sih? Pernah dong. Iya. Lebih ke cara komunikasi sih. Oke. Gimana nyampein ke anak gitu. Tapi gimana caranya kalian bisa overcome the situation kalau misalnya lagi berbeda pendapat gitu? Kadang overcome the situationnya adalah kalau misalnya Zadi yang megang kamu dengan cara kamu, kalau aku yang megang dengan cara aku gitu. Kadang jalan tengahnya kayak gitu. Kayak gitu. Point. Ya. Dan nggak pernah kayak berbeda pendapat di depan anak gitu kan ya? Oh itu Pernah juga? Pernah banget. Sering. Oke. Ya. Karena berangkat dari background kita yang juga beda banget tadi.
Walaupun background-nya nggak beda pasti ada sih Kak, perbedaan-perbedaan kayak gitu kan, dan itu sering banget terjadi. Idealnya sih kita nggak berargumen langsung ya di depan anaknya gitu. Tapi ya kalau aku kadang suka nggak tahan, cuman selalu diingetin sih sama ayahnya. Iya benar. Nanti ya Bun diskusinya dibawanya nanti aja pas kita berdua. Betul. Kalau misalnya nih Bang Hawa lagi ngobrol sama anak aku nggak suka, aku nggak setuju dengan caranya. Terkadang aku langsung confront, aku langsung bilang aja, ayah begini. Terus aku selalu diingetin, Bun nanti ngobrolnya pas berdua aja gitu. Jadi aku iyain dulu di depannya karena aku harus menjaga wibawa ayahnya di depan anak ini gitu. Nanti kalaupun nggak setuju kita bisa diskusiin bareng gitu. Dan itu aku masih belajar banget sih sampai sekarang. Aku pun juga sering banget lagi kayak gitu. Iya. Oh jadi sebaiknya kita nggak berdiskusi depan anak. Nah, jadi kan sebenarnya dalam Islam kan udah ditentuin nih posisinya masing-masing ya kan. Laki-laki tuh sebagai qawam, sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu tuh wibawanya harus dijaga, apalagi di depan anak. Jadi kalau misalnya nggak selesai nih posisi antara suami dan istri, walaupun kita tahu juga bahwa bisa jadi pemimpin itu salah, tapi menasehati pemimpin di depan makmumnya yang lain yaitu anak, itu akan menurunkan wibawa si pemimpin itu di hadapan anak. Oh ternyata ayah gue bisa didebat kayak gini ya gitu. Itu bahaya banget sih. Jadi aku selalu bilang sama Dena, aku tahu ada banyak banget hal yang mungkin kita beda. Dan aku tahu aku juga manusia. Kadang-kadang aku juga mendidik dengan keadaan yang salah gitu ya. Aku sangat terima masukan kamu. Dan ketika kamu ngasih tahu aku sesuatu, itu kan tanda bahwa hubungan kita sehat. Kalau diem-dieman kan bahaya kan ya, ya kan? Tapi please kasih taunya setelah ini, oke? Itu sering Gitu, terjadi. sering terjadi. Oke. Iya. Aku juga harus belajar akan hal itu sih. Mm-mm. Nah ini ada pertanyaan bagus banget. Karena tadi kan Dena dan Bang Hawa juga bilang dicontohkan dulu. Itu yang nomor satu kan, kita harus mencontohkan dulu lalu melaksanakannya bareng-bareng. Gimana kalau papa dan ibunya agamanya belum bagus, tapi orang tua berharap bahwa pengen banget nih anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan katanya anak tuh harus contoh orang tuanya. Itu gimana? Iya, kalau aku akan menjawab secara reflektif ya. Jawabannya ada di kalimat akhir itu sih. Harus orang tuanya dulu yang nyontohin. Gitu. Iya kan? Karena yang mereka lihat kita gitu. Walaupun kita tahu nih kita misalnya nggak soleha-soleha banget, nggak baik-baik banget misalnya. Tapi punya harapan itu wajar dan harus punya harapan anak kita lebih baik daripada kita gitu. Tapi contohnya dari siapa? Kalau bukan dari orang tua yang setiap hari bergesekan sama mereka gitu, atau orang-orang yang bergesekan sama mereka. Jadi being reflective, kalau dari aku sih, akunya dulu harus baik gitu. Kalau dari aku, Allah tuh kan bisa ngasih hidayah dari banyak hal ya, ya kan, entah itu dari penyakit, entah itu dari kejadian yang menyeramkan atau yang indah gitu. Dan salah satu hidayah paling indah adalah dari anak sih. Kalau misalnya anak kita soleh terus kemudian kita belum sesoleh anak kita, itu menurut aku jadi kayak, oh kapan aku berubah nih gitu. Jadi kayak harusnya itu adalah panggilan untuk kita menjadi lebih baik. Karena kita tahu, kita berharap bahwa anak kita soleh, ya kan? Tapi bukannya akan lebih indah kalau kita soleh bersama-sama. Menurut aku itu yang harus kita kejar gitu. Dari tadi Bang Hawa bilang bahwa anak itu hidayah, anak itu adalah ujian atau cobaan. Iya. Why? Oh gitu. Oh benar. Jadi sebenarnya itu Allah sendiri yang bilang. Oh Allah sendiri yang gitu. bilang, ya innama auladukum innama azwajukum wa auladukum fitnah. Bahwa anak sama istri itu bisa jadi fitnah. Tapi anak sama istri itu juga bisa jadi hidayah. Nah, tergantung bagaimana cara kita merefleksikan ke dalam diri kita. Gitu. Nah, kalau misalnya idealnya kalau misalnya ada hal-hal buruk yang menimpa kita, harusnya kita bilang, "Oh, ini bisa jadi fitnah untuk aku. Ini bisa jadi aku yang salah sebagai seorang pemimpin." Tapi ketika anak sama istri itu memberikan sesuatu yang positif, oh ini bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala untuk aku menjadi lebih baik. Jadi gitu. Oke. Oke. Ngomongin untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Aku baca salah satu postingannya Bang Hawa. Sejak 2018 aku berdakwah, banyak kajian yang aku isi 98% yang datang selalu perempuan. Sisanya 2% laki-laki dan itu pun kadang cuma numpang lewat. Dari fenomena ini aku khawatir karena perempuan-perempuan soleha ini makin gak punya banyak pilihan. Pernikahan gak akan membuat seseorang berubah. Bisa diceritain gak mengenai postingan ini? Oh ya. Oke, jadi banyak orang yang merasa bahwa ketika aku menikah itu aku nanti akan berubah. Enggak.
pernikahan itu hanya akan menampakkan diri kamu yang lain, diri kamu yang sebenarnya. Sama kayak uang tuh nggak akan ngerubah kamu. Uang tuh akan menampakkan sifat asli kamu kayak apa. Nah, terus aku cerita ke audiens aku dakwah dari tahun 2018 sampai sekarang itu selalu dan selalu kenapa perempuan tuh lebih banyak. Jadi aku bilang 98% tuh ya survei kecil-kecilan dan survei kecil-kecilan aku aja. Karena memang yang aku lihat tuh perempuan banyak banget untuk bisa ngaji. Nah, terus aku punya kayak hipotesa gitu kan. Perempuan itu ada 3 tipe, laki-laki itu ada 2 tipe. Perempuan baik itu sedikit, perempuan perempuan jahat itu sedikit, tapi perempuan setengah-setengah tuh banyak. Aku bilang gitu. Perempuan Terus setengah-setengah sungguh maksudnya? perempuan setengah-setengah. Jadi kayak dia tuh dia pengen taat cuman masih begajulan lagi. Ngerti gak sih Oke, maksudnya? iya, Atau enggak menjadikan agama tuh hanya sebagai vibes aja atau enggak iya, sebagai part yang ya udahlah ini waktunya ini. Ngerti gak sih iya. maksudnya? Nah, sedangkan laki-laki itu cuma ada 2 tipe, yaitu laki-laki baik sama laki-laki buruk. Nah, laki-laki baik otomatis dia akan dapatnya sama cewek yang baik. Ya kan? Nah, cowok yang buruk, ya kan kira-kira dia bakal cari cewek yang buruk gak? Enggak, dia pasti pengen cari cewek yang baik juga kan ya. Tapi nggak mungkin satu frekuensi sama cewek yang soleha banget nih. Iya kan? Dia pasti akan cari yang ya bisa kebayang lah ya. Nah, akhirnya dapet yang setengah-setengah. Nah, sebenarnya aku ngomong begitu atau enggak itu lagi mengencourage audiens aku untuk ayo jangan berislam itu jangan setengah-setengah. Kita harus jadiin Islam ini sebagai bagian dari hidup kita gitu. Supaya apa? Supaya harapannya supaya kamu tuh bisa dapat pendamping hidup yang bisa membawa kamu ke surganya Allah juga gitu. Kan ada banyak ya perempuan yang kita ngelihat dia kayaknya baik-baik aja terus dapet cowok yang abuse, cowok yang kayak gimana gitu kan ya. Nah, aku ngerasa itu gara-gara kita tuh nggak set posisi di cewek soleha gitu. Itu hipotesa aku aja sih gitu ya. Tapi sekarang yang datang lebih banyak nggak laki-lakinya? Oh enggak, nah sama ini juga sih. Bener, cewek banyak Tidak banget ya. berubah, ya. Cewek, aku berpikir gitu ya, oh apakah ini tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Karena Rasul bilang kan ya, nanti di akhir zaman perempuan itu jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tapi aku juga refleks ke diri aku, oh mungkin perempuan itu kan defaultnya adalah pengen berbagi ya. Sedangkan laki-laki itu defaultnya adalah menahan. Jadi perempuan tuh pengen nangis, pengen pelukan. Sedangkan laki-laki tuh apaan nangis, apaan pelukan kan gitu ya. Terus sedangkan kajian-kajian itu tuh membuat perempuan tuh bisa mengungkapkan atau meluapkan apa yang dia rasa. Iya, Dia ketemu sama orang, dia bisa cerita tentang perasaannya. Sedangkan laki-laki kan nggak begitu kan. iya. Nah, terlebih lagi kebanyakan kajian itu selalu temanya tuh tentang hati. Temanya tentang hati, temanya tentang bagaimana membersihkan diri dan lain sebagainya. Sedangkan itu nggak menarik buat laki-laki. Yang menarik bagi laki-laki apa? Bagaimana cara meningkatkan profit, gitu kan? Iya. Bagaimana cara meningkatkan bisnis? Itu yang menarik kan ya. Nah, mungkin itu juga salah satu hal yang mungkin PR ya buat kita sebagai seorang pendakwah untuk ngasih porsi kajian-kajian yang seperti itu gitu. Ya, kalau misalnya aku ngelihat ada banyak banget kok di mana komunitas-komunitas yang laki-lakinya lebih banyak dibandingkan perempuannya itu kan karena mungkin temanya aja ya. Dan ya seperti itu. Untung Mas Indra tuh sukanya sama hal-hal yang berbau seperti itu. Iya, iya, Ya kan? iya. Dan Indra pun juga sekarang lagi coba membuat kayak podcast tentang parenting laki-laki, dan kita pun juga lagi mencoba buat bikin parenting event laki-laki, dan memang bener yang datang tuh kebanyakan suami-suami yang kebanyakan terpaksa ngikutin istrinya gitu. iya? Tapi aku seneng banget karena walaupun dipaksa, mereka di situ gitu, dan otomatis mereka belajar dan mau mendengar kan. Semoga semakin banyak lagi laki-laki yang mau belajar ya. Nah, aku ada satu pertanyaan yang aku ambil dari Instagram buat Dena dan Bang Hawa dari @sbrjasmine. Aku beberapa kali penasaran dengan parentingnya Kak Dena dan Bang Hawa ke Zade. Apalagi background Bang Hawa dan Kak Dena bertolak belakang. Plus, gimana cara Bang Hawa tetap istiqomah ketika sudah keluar dari pesantren? Karena istiqomah itu sulit sekali. Begitupun dengan Kak Dena yang dikenal anak hijrah. Anak hijrah. Pengen tahu banget pandangan pasangan masa kini dalam segi parenting, terutama untuk melekatkan nilai agama ke Zade sejak dini. Silakan anak pesantren. Ya istiqomah Kamu itu dulu lah. susah, istiqomah susah banget loh. Kenapa? Istiqomah tuh sulit Oh iya gak? bener. Iya. Gimana caranya tetap istiqomah menjadi anak pesantren katanya? Baik lagi ya. Aku tuh percaya tadi di awal aku bilang ke Kak Niki, iya, Niki. Niki, ya. Kita tuh nggak akan kuat. Manusia tuh defaultnya emang selemah itu.
Makanya aku ngerasa kayak aku misalnya ditantang ya, aku untuk dakwahin orang-orang yang, apa, di clubbing misalnya gitu, aku nggak mau. Kenapa? Karena aku tahu kapasitasku tuh seperti apa. Mmm, Bayangin ya, saking lemahnya manusia, manusia tuh bisa di-hack oleh kondisi. Jadi ada, satu buku namanya Nudge gitu ya, gimana cara bisa aku muter dulu ya nggak apa-apa ya, cerita iya. dulu ya. Eee, gimana caranya agar menghilangkan bau pesing, di salah satu stasiun gitu ya. Oh ternyata, ketemu tuh caranya. Caranya adalah dengan menggambar gambar di urinor ya, urinoir, gambar, lalat. Supaya orang pas pipis itu ke arah itu dan akhirnya nggak bau. Mhm. Ya kan, itu kan sebenarnya dia berubah gara-gara desain tuh, ya kan? Mmm, Atau enggak, kenapa kalau kita ke minimarket, ke warung-warung di sekitar kita, kita pernah mikir gak sih kenapa coklat itu ada di kasir? Mhm. Itu kan supaya anak gampang ngambil terus, "Ayah mau ini." Iya Mmm, kan? Jadi manusia segampang itu untuk di-hack lewat kondisi, lewat situasi gitu. Nah, aku karena aku tahu bahwa kapasitas imanku tuh nggak sekuat itu, maka aku akan menjaga diri aku dengan orang-orang yang ada di sekitar aku. Bayangin temen aku ngelihat temen aku udah buat karya dakwah segini, terus aku ke-trigger gak untuk itu? Ke-trigger. Terus, temen aku udah baca Quran sampai segini, sudah sekian juz gitu misalnya, terus aku ke-trigger gak untuk itu? Untuk itu. Sama ke-trigger juga, komunitas aku ngelakuin hal ini, aku juga bakal ke-trigger. Nah, jadi caranya supaya aku bisa tetap istiqomah adalah aku butuh bareng-bareng. Nah, Rasulullah SAW aja, beliau itu nggak berdakwah sendirian, beliau itu berdakwah bersama para sahabatnya. Sebenarnya bisa nggak sih Rasul berdakwah sendirian? Bisa, tapi nggak bisa dicontoh jadinya. Nah, mhm. Rasul tuh berdakwah by ekosistem sama teman-temannya mmm, gitu. Dan Allah juga bilang kan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah." Bahwa, "Ya Rasul bersabarlah kamu sama orang-orang yang taat kepada kamu." Jadi kita punya komunitas, punya temen, punya tempat kerja yang mendukung kita untuk, apa, concern sama agama kita, itu tuh sesuatu banget. Jadi Iya. kalau misalnya ada teman yang kerja di satu perusahaan, dia memfasilitasi ada kajian, itu privilege banget loh, karena nggak semua bisa kayak gitu. Mmm. Ya gitu sih. Mhm. Jadi kamu bener-bener memilih komunitas yang Komunitasnya, bener. oke. Kalau Mhm. Dena gimana? iya, itu juga poin yang Mhm. ngaruh banget di aku, community. Mhm. Jadi awal-awal nikah itu kan karena kita beda frekuensi, kita lumayan seru tuh ngeset pagernya ya. Iya. Pagar yang mungkin tadinya aku circle-nya sangat luas Mhm. dan aku prioritaskan ini waktu waktu aku yang sedikit ini yang dengan waktu yang ada ini intinya kita itu prioritasin circle mana ya, kita Mhm. prioritasin apa ya, gitu juga waktu awal nikah ya. Mhm. Awal nikah dengan waktu yang kita udah nyambung ini jadi berdua waktunya, dengan sisanya itu kita prioritasin kemana gitu, kegiatannya, circle dan teman-temannya Heeh. gitu loh Orang intinya. siapa yang pengen memang kita deket sama dia gitu Iya kan. iya Heeh. iya, intinya seperti itu dan, kita ngeset pagar tuh ya, Mhm. karena aku spektrumnya luas banget waktu itu. Mhm. Jadi lumayan lumayan seru tuh kita ngeset Mhm. mana aja nih yang harus kita ikuti dan mana aja yang enggak, karena aku sadar aku udah nggak sebebas dulu lagi, waktuku lebih banyak untuk keluarga gitu. Mhm. Jadi, yang kita lakukan adalah ngeset community. Mhm. Mhm. Itu yang menurut aku ngaruh banget, Mhm. seperti yang tadi Bang Hawa udah jelasin Mhm. gitu. Yang kedua menurut aku adalah belajar, Mhm. karena aku bener-bener tahu aku serapuh itu, apalagi kalau misalnya aku nggak tahu ilmunya gitu. Dan kadang ilmu itu berhasil untuk buat kita tegak lagi loh, berhasil untuk bikin kita enlighten gitu. Karena, mungkin Kak Niki juga mengalami, hidupnya dulu kalau misalnya nggak tahu ilmunya seperti apa tuh rasanya kayak dark banget, bahkan kita, cenderung terombang-ambing oleh emosi gitu ya. Nah, ilmu itu ngebantu banget aku supaya langkahnya lebih tegap dan, "Oke, I know what to do," gitu. Mhm. Mhm. Jadi kamu sempet kayak kehilangan beberapa teman juga waktu awal-awal? Sebenarnya bukan diputus sih, bukan dihilangkan, tapi lebih ke memberi porsinya tuh lebih sedikit aja, Iya. I gitu. see. Iya, karena kan kita nggak bisa, membelah diri ya, kita kan bukan amuba gitu. Iya Aku iya. ngerasa, iya dan, bukan memutus sebenarnya, tapi lebih kepada ya emang nggak ada irisan aja. Sama kayak aku Mmm, punya teman SD, aku punya teman SMP, aku apakah memutus hubungan sama mereka? Kan enggak, memang karena nggak ada irisan aja. Dan nanti semakin kita, dewasa, aku rasa kita tuh akan semakin sedikit waktunya kan, Mhm. maka akan semakin sedikit juga circle-nya gitu. Dan itu yang akan mendominasi pikiran kita, perasaan kita. Jadi pastiin aja siapa pembisik-pembisik di sekitar kita.
Siapa Ya. teman-teman kita, siapa orang yang nguatin kita, itu harus kita set dari sekarang sih. Ya, di case kita tuh karena kita mau menuju satu tempat, tapi spektrumnya aku berasal dari spektrum yang luas sekali gitu loh Kak. Jadi emang harus dibatasin aja gitu. Okay. I have last question. Kalau misalkan suatu hari anak kalian sudah dewasa dan hanya membawa satu hal dari rumah kalian, hal apa itu yang kalian harapkan? Mungkin dari Dena dulu. Sulit ya. Iman. Iya. Iman. Iya, Iman. 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 Iya, kita udah pernah berdiskusi soal ini sih. Mm. Iman sih. Iya. Karena mungkin aku berasal dari background yang untuk tahu iman itu apa aku explore dulu ya. Beda sama Bang Hawa yang dari kecil emang foundationnya iman gitu. Beda banget. Dan aku merasakan jadi lebih tahu tujuan hidup, lebih tahu diri aku ini siapa. Identitas diri itu tidak hilang, tidak samar, tidak perlu jatuh dulu untuk benar-benar tahu gitu. Itu ketika emang udah belajar soal iman gitu. Kalau misalnya kita reflect sebagai seorang hamba, kan yang menciptakan kita tuh kan tahu our best potentials, kita ini terbuat dari apa, kita ini nggak bisa kalau gimana, kita ini bakal keren kalau misalnya gimana gitu. Pokoknya segala bentuk potensi dan naluri manusia itu kan Tuhan kita tahu kan. Nah kita mau belajar dari siapa kalau bukan dari yang nyiptain kita gitu. Dan itu sih refleksi terbaik yang bisa aku ambil dari keimanan gitu. Itu ngebantu kita banget untuk memetakan jalan hidup ya. Dan aku ngerasa kayak jadi ada cahaya yang bisa diikutin aja gitu. Kalau aku mungkin untuk eksplorasi iman itu seperti apa ya. Jadi bagi aku susah gitu untuk bisa mengimani sesuatu yang goib. Makanya disebut sebagai iman, ya kan percaya kan. Karena sesuatu itu goib. Nah, untuk bisa Allah itu adalah pengasih penyayang sama kita. Bagi aku itu sulit. Tapi yang bisa kita akses adalah orang yang diutus untuk bisa mengajarkan iman itu, yaitu Rasulullah. Karena jujur aku nggak tahu ya, setiap kali umroh itu tuh aku susah buat menangis karena kasih sayang Allah. Tapi aku gampang nangis kalau inget Rasulullah. Aku nggak tahu ya, ini mungkin Iya, ngerti sih karena Rasulullah ada ada nyata gitu, gitu. ada. Maka aku bilang aku pengen kehidupan rumah tangga kita terkoneksi sama satu contoh teladan. Karena kan manusia itu kan basicnya niru ya, niru. Tinggal kita lihat nih siapa yang kita tiru. Orang yang tidak beriman kah atau orang yang memang menunjukkan kepada kebenaran, yaitu Rasulullah. Makanya sebelum aku nikah sama Dena, karena Dena dulu tuh sangat sangat liberal sekali ya gitu. Keluar deh kata Iya, itu. maka pas aku lagi ta'aruf aku bilang, ini ada 2 buku ngomongin tentang Nabi Muhammad. Aku pengen rumah tangga kita tuh mencontoh bagaimana Nabi Muhammad itu hidup. Tolong dibaca dulu. Dibaca sama dia. Terus tandanya kita bisa mencintai hal yang sama ya gitu. Nah sama ke Zade juga begitu. Aku bingung nih kalau misalnya aku meninggal nanti, apa hal yang bisa dia bawa? Makanya aku tulis buku. Ya kan? Iya. Alhamdulillah Mbak Niki. Iya, makanya aku tadi mau bilang kayaknya lebih mudah kalau kita bisa baca buku seperti yang lagi Bang Hawa kerjakan, dan aku udah baca yang nomor satunya, The Intimate Story of Muhammad, right? Ya, itu membuat aku kayak yang selama ini kan aku kayak ya udah tahu mengenai Nabi Muhammad SAW, tapi aku nggak tahu bagaimana backgroundnya, bagaimana beliau hidupnya. Jadi mungkin bisa langsung dibeli. Nanti tinggal dipromokan di Instagramnya ya. Bisa beli di mana karena itu bagus banget. So thank you so much for the book, dan thank you so much for coming. Terima kasih sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga. And see you guys next week. Bye. Bye.